Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Safitri Aulia dengan NIM 222-303-10152. Di sini saya izin mewawancarai kakak, apakah diizinkan? Ya, silakan. Nama lengkap kakak siapa? Nama lengkap saya Rinenda Lintaiza, biasa dipanggil Kak Alin. Kalau tempat tanggal lahir? Kalau tempatnya saya Banyuwangi, tanggal lahirnya 23 Januari 2002. Alamat kakak? Alamat saya di Perumnas Jatiroto, Blok C, nomor 15, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Itu alamat kos apa alamat asal? Alamat asal, alamat rumah, nggak ngekos saya. Oh, ya. Riwayat pendidikan? Kalau SD-nya saya di SD 1 Jatiroto, SMP-nya SMP 1 Jatiroto, SMA-nya juga di SMA 1 Jatiroto. Kalau riwayat organisasi? Kalau riwayat organisasi saya kalau di SMA itu cuma ikut ekstrakurikuler basket. Setelah itu dilanjutkan di kuliah saya ikut himah atau himpunan mahasiswa di sini. Kalau SMP-nya kak? Kalau SMP-nya saya juga cuma ikut itu paduan suara. Hobinya kak? Hobi saya tidak punya hobi yang spesifik ya, seperti yang tadi saya katakan. Kalau akhir-akhir ini saya suka membaca novel, artikel kayak gitu. Kalau bakat gitu nggak? Bakat mungkin kalau bakat saya itu kalau bisa dikatakan menulis atau mengarang cerita. Soalnya saya juga punya platform di Wattpad juga. Mungkin terlalu banyak imajinasinya terlalu besar, jadi mungkin hobi bakat saya itu di bidang menulis. Cita-citanya kakak ini emang pengen jadi perawat awalnya? Kalau awal sebenarnya bukan. Kalau perawat itu baru setelah SMA itu. Sebenarnya cita-cita dari dulu itu saya ingin jadi guru bahasa Inggris. Suka dukanya selama masa perkuliahan ini apa kak? Banyak sukanya sih Dek, ya daripada dukanya. Kalau sukanya otomatis kita itu kayak belajar adaptasi. Kan saya bukan dari SMA atau latar yang kesehatan keperawatan. Setelah masuk ke perawat itu kayak banyak pembelajaran. Sedangkan di perawat kita kayak dituntut harus bisa banyak hal. Kayak multitasking, kita harus bisa edit video, terus kita bisa masak-masak, meracik salep, meracik yang lainnya, terus kita bisa menangani pasien dan mengobati pasien. Kayak hal seperti itu sih, Ben. Kalau SMA-nya dulu IPA kak? Iya, IPA. Untuk hidup kakak? Selagi bisa dilakukan. Jadi gak ada kata gak bisa sih sebenarnya Dek. Semua itu bisa tergantung niat kita masing-masing. Juga gak ada yang namanya gak ada yang namanya itu anak yang bodoh, nggak ada namanya yang nggak berusaha. Jadi selagi kita hidup kita harus banyak berusaha, banyakin pengalaman, banyakin sesuatu yang baru, karena kadang kita itu bisa belajar atau berkembang dari pengalaman. Kalau kita nggak ada pengalaman juga, kita juga nggak bisa berkembang seperti itu. Rencana setelah lulus kakak mau jadi perawat apa? Ya insya Allah kalau misal rezeki ya kerja dulu. Kalau misal rezekinya tambah lagi atau dapat beasiswa, saya lanjut ke S1 sambil kerja. S1-nya rencananya di Jember? Iya, di Jember aja, yang deket-deket aja. Kalau dari awal kakak ingin masuk Universitas Jember? Nggak ingin? Kalau univnya memang dari awal pengen Jember, cuma jurusannya mungkin saya pengen di bagian bahasa Inggris atau enggak sastra, tapi rezekinya dapat di perawatan juga enggak apa-apa. Kesan pertama kakak masuk dunia keperawatan ini gimana kak? Kesan pertamanya kaget otomatis, seperti yang tadi saya bilang kan latar belakang saya itu bukan basic dari perawat atau kesehatan. Dari SMA biasa tiba-tiba masuk ke perawatan otomatis kayak kaget. Oh jadi kayak gini. Otomatis kita saat menangani pasien juga melihat pasien kan kita banyak katanya kalau masuk ini gini. Kita itu gak bisa merasakan kalau kita gak ngerasain sendiri. Jadi waktu masuk perawatan itu kesannya kayak seneng gitu loh Dek. Ternyata menolong orang itu seindah itu, kayak enak banget dilihat, kayak dirasakan itu kayak bersyukur gitu loh, bisa masih menolong orang, bisa membantu orang kayak gitu. Pengalaman yang berkesan selama magang apa kak? Paling berkesan itu tadi
melihat persalinan normal atau partus normal. Itu menurut saya berkesan sekali, soalnya itu pertama kali saya melihat secara langsung di depan mata saya kayak pengorbanan seorang ibu, melihat bayi langsung keluar dari rahim sang ibu, kayak suatu pengalaman yang paling berkesan buat saya. Kalau untuk kegiatan keperawatan yang kakak lakukan, apa yang paling berkesan itu? Kayak saya bisa ternyata seperti ini. Kayak gitu. Waktu magang semuanya berkesan sih deh, soalnya kan kalau kita cuma belajar teori kadang kita kan nggak tahu bagaimana praktek lapangannya, soalnya biasanya teori sama di lapangan itu berbeda jauh, berbanding terbalik. Biasanya kamu dipelajari di teori itu seperti ini, tapi ternyata di lapangan itu seperti ini. Jadi kita itu juga nggak hanya butuh teori, tapi kita juga butuh pengalaman. Dan pengalaman itu didapat ya di magang itu. Dan di magang itu kamu punya banyak pengalaman yang di luar pikiranmu gitu. Ternyata ya ampun, saya nggak nyangka kalau bisa ngelakuin hal kayak gini, padahal sebelumnya saya dari rumah itu mikirnya cuma kegiatan kayak tensi kayak gitu yang lain-lain. Ternyata sampai di rumah sakit tuh ya Allah, ternyata banyak yang dapat dilakukan gitu. Matkul yang kakak sukai apa? Matkul yang saya sukai itu keperawatan komplementer. Soalnya di keperawatan komplementer itu kita diajarkan untuk meracik-racik kayak salep, membuat salep, kayak seneng aja gitu loh. Dia banyak hal kayak membuat jus, membuat makanan yang untuk kesehatan kayak gitu. Kalau yang kakak tidak suka? Kalau misal tidak suka tidak ada, semuanya suka. Mungkin bukan tidak suka tapi agak sulit dipahami. Bukan sulit dipahami, pelajarannya mungkin terlalu complicated atau terlalu rumit. Bukan rumit ya, apa ya namanya, kayak terlalu banyak teori, banyak yang dipelajari, harus lebih berusaha lagi itu gadar, karena memang kan kompetensinya gadar itu banyak banget. Terus otomatis kegiatannya juga lebih berpotensi gitu. Kalau di gadar kita itu ditempatkannya itu di IGD atau UGD sama di ICU. Otomatis kan kalau kita dalam bayangan IGD sama ICU kan kayak terlalu beresiko gitu. Jadi menurut saya harus banyak dipelajari itu gadar. Kalau untuk kegiatan di luar kampus itu kak? Di luar kampus itu kegiatan yang bagaimana? Kegiatan saya di luar kampus. Kalau kegiatan saya di luar kampus itu saya berjualan. Ya, saya punya bisnis kecil, bisnis kerudung buat ada belasker, bergu kayak gitu. Saya jualan di rumah online. Ya, soalnya kan dari online itu kita juga belajar untuk sama halnya kalau kita ke pasien gitu, otomatis kita juga harus belajar komunikasi. Dan dari jualan itu kita juga belajar komunikasi sama konsumen kita, sama pembeli kita. Jadi dampaknya itu lumayan ke kitanya untuk belajar komunikasi sama pasien. Kalau untuk dosennya kan kak yang di sini yang kak sukai? Barista. Kenapa kak? Kalau barista itu karena beliau mungkin mendetail banget kalau jelasin, jadi kita itu paham. Jadi barista itu tidak hanya menjelaskan secara teori, tapi beliau itu memberikan contoh. Teorinya seperti ini, beliau itu memberikan contoh seperti ini. Jadi kita itu bisa membayangkan juga apakah teori dengan contohnya itu berbanding terbalik atau sama. Jadi menurut saya yang paling saya suka itu barista, karena beliau itu selalu berpikir kritis. Kalau dosen yang menurut kakak paling sulit untuk dipahami saat menjelaskan itu siapa? Kalau menurut saya sih bukan sulit untuk dipahami ya, menurutku tidak ada yang sulit ya. Kakak dulu masuk UNED ini jalur apa? Lewat jalur apa? Jalur PMDK, jalur D3 rapor. Kesan dari kakak untuk maba tahun 2022 kak? Kesan saya sangat puas ya deh ya, sama antusias maba, euforia mabanya. Kayak maba yang sekarang itu antusiasnya, keaktifannya saya lihat di TM pertama juga sangat baik. Terus mabanya juga yang mendapat pelanggaran itu juga sedikit. Berarti kan otomatis mabanya sudah memahami atau sudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dan mabanya juga saya lihat banyak maba yang sangat sopan, apalagi kalau ketemu cutting, ketemu dosen, ketemu sama tenaga pendidikan di sini itu sopan banget. Jadi saya sebagai panitia juga sangat bahagia, berarti mabanya itu bisa menyerap ilmu yang disampaikan sama panitia, juga menerapkan 5S yang sudah diajarkan sama panitia, seperti itu. Kalau suka dukanya mengikuti hima itu apa sih kak?
Kalau sukanya yang pertama kita banyak relasi, banyak teman otomatis, dan yang pertama yang paling berpengaruh itu banyak pengalaman. Soalnya kan dari Hima kita juga belajar bagaimana cara memimpin suatu organisasi, suatu kepanitiaan. Soalnya biasanya kalau kamu ikut Hima itu kamu bisa masuk kayak di bagian sisi yang bisa kamu masuk kerohanian. Kamu di sana itu gak menutup kemungkinan kalau kamu itu bakal jadi ketua panitia. Misal jadi ketua panitia PPMB, berarti kan kamu harus belajar bagaimana cara jadi leader yang baik, mengketuai beberapa organisasi atau beberapa kegiatan, dan setelah itu banyak belajar juga lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang. Biasanya kan ada orang yang kayak pemalu, itu bisa diatasi dengan banyak berkomunikasi ya ikut Hima ini. Soalnya otomatis kalau kamu ikut Hima kan pasti banyak bertemu sama orang-orang yang sejalur gitu, jadi otomatis wawasan kamu itu pasti bakal lebih luas lagi kayak gitu. Untuk ikut Hima ini kakak mulai semester berapa? Semester 1. Iya. Udah kak, cukup sekian ya. Ya, makasih.